Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi sekitaran 4 bulanan yang lalu, saya sempat beli iPhone XR di PS Store dengan opsi yang like new. Nah, setelah itu saya jadikan iPhone XR ini sebagai HP dari driver saya untuk meninjau kerjaan saya setiap hari, seperti membuat Instagram Story, live di Instagram, TikTok, ataupun dan lain sebagainya. Sebenarnya saya beli HP ini tujuannya untuk review doang. Tapi karena saya tertarik dengan iPhone XR, saya jadikan HP ini sebagai HP dari driver. Lalu sekarang gimana nih nasib iPhone XR di tahun 2022 ini? Apakah HP ini masih worth it untuk dibeli? Mengingat HP ini keluaran tahun 2018. Dan harganya pun juga udah cukup lumayan turun semenjak hadirnya si iPhone 13. Jadi di video kali ini kita akan nge-review ulang HP yang satu ini. Sekaligus kondisinya setelah saya pakai selama 4 bulanan pas waktu saya beli di PS Store. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Kalau kita lihat dari segi harga HP ini untuk X Inter ada penurunan yang cukup drastis nih dari 4 bulan yang lalu. Yang dimana ketika saya membeli HP ini di bulan September 2021 dengan varian 64GB itu di kisaran 5,5 jutaan. Tapi sekarang harganya udah di kisaran 4,6 jutaan. Wow, hampir 1 juta turunnya dalam waktu 4 bulan saja. Tapi perlu catatan itu harga dalam kondisi second X ya. Yang kalau kita lihat di harga resminya itu sekitaran 7,5 jutaan untuk EX Indo ya guys ya. Pertanyaannya, apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022? Mengingat HP ini sangatlah hype banget waktu itu di tahun 2021 kemarin. Sebelumnya kita breakdown dulu dari segi desain. Desain HP ini terlihat klasik dengan ciri khas kamera 1 biji yang ada di bagian belakang yang membuat bagian belakang ini kelihatan klasik. Dimensi dari HP ini tergolong pas di tangan anak muda seperti saya, apalagi bobotnya sekitaran 194 gram. Jadi nggak terlalu berat-berat banget, walaupun memang kalau misalnya kita bandingkan dengan HP Android seharga 2 jutaan, ya bobotnya masih berat si iPhone XR ini. Tapi ya cukup compact lah HP ini dengan ukurannya. Bagian belakang ini bermaterial kaca dengan framenya bermaterial aluminium. Jadi itulah yang membuat HP ini terasa berat. Oh ya, by the way, HP ini punya fitur sekelas flagship yaitu IP67 yang dimana bisa tahan cipratan air dan debu yang ada di sekitaran. Tapi saya nggak rekomendasiin HP ini untuk kalian bawa berenang ya guys ya, soalnya pastinya kayaknya bukan tahan air nih HP. Portnya sendiri yang absen hanyalah lubang jack 3,5 mm karena sejak iPhone 8 kalau nggak salah udah nggak ada lagi tuh yang namanya jack 3,5 mm. Jadi kalian harus pakai converter atau nggak pakai TWS. Namun untuk selebihnya komplit di HP ini, dari mulai dual stereo speaker, terus juga tombol power, volume up and down, terus juga ada lubang lightning dan lain-lain. Pokoknya komplit lah semuanya. Nah, ngomongin tombol, sejauh ini saya pakai masih empuk banget unit yang saya dapat dari PS Store ini. SIM cardnya pun juga aman, semua operator masuk di HP ini. Dan untuk kualitas speakernya juga masih aman banget, nggak ada sember sama sekali. Jadi untuk unit yang saya dapat sejauh ini masih aman banget selama saya pakai 4 bulanan belakangan ini. Lalu dari segi layar, HP ini memiliki ukuran layar sebesar 6,1 inch beresolusi 828 x 1792 pixel, yang artinya HP ini di bawah resolusi Full HD Plus ya guys ya. Tapi tenang aja, walaupun layarnya bukan Full HD Plus, kualitas gambar yang ditangkap oleh layar HP ini sangatlah juara banget. Bahkan saya bisa katakan layarnya ini sekelas layar AMOLED Full HD Plus. Hal ini mungkin dibantu dengan panelnya yaitu Liquid Retina Display IPS. Buat diajak nonton film pun juga udah nyaman banget walaupun resolusinya di bawah Full HD Plus. Buat dipakai scrolling sosial media, konten yang ditampilkan dari HP ini udah kelihatan smooth banget. Walaupun cuma pakai refresh rate 60 Hz, tapi di sini rasanya seperti pakai 120 Hz ya guys ya. Jadi saya cukup salut dengan layarnya iPhone XR ini. Walaupun pakai 60 Hz tapi berasa pakai 120 Hz karena bener-bener smooth banget dan beda banget dengan Android. Respon layarnya pun juga tergolong responsif banget, walaupun terkadang saya ngerasain mid touch dan sering ngalamin typo di HP ini sejak pertama kali beli HP ini di PS Store. Entah layar dari HP ini ada minus atau memang seperti ini, tapi ya semoga ini memang seperti ini guys, atau mungkin karena layar saya yang terlalu kegedean di HP ini. Oh ya, untuk TrueTone di sini masih aktif, sejauh ini masih fungsional semua. Lalu untuk
mesinnya sendiri, iPhone XR ini pakai chipset Apple A12 Bionic dengan 7 nanometer. iOS-nya sendiri di sini sudah pakai versi yang terbaru, yaitu 15.2. Performanya sendiri dari Apple A12 Bionic sepertinya sudah tidak usah diragukan lagi ya guys ya. Kemampuan chipset ini sangat-sangat kenceng banget, powerful banget. Emang kalau buatan Apple nggak pernah salah, HP 4 tahun lalu masih bisa sekenceng ini. Jadi kalau misalkan kalian kegunaannya buat game, HP ini cocok banget karena memang performanya bener-bener ngebut banget guys. Terus juga buat dipakai kebutuhan sehari-hari, HP ini udah jelas banget bisa ngehajar dengan cukup baik berkat chipset A12 Bionic-nya. So far untuk masalah performa nggak usah diragukan dari A12 Bionic, bahkan A9 aja masih kenceng banget, gimana A12 Bionic coba. Lalu dari sektor baterai, bisa dibilang iPhone XR ini bisa diunggulin lah karena iPhone XR membawa kapasitas yang cukup besar, yaitu 2942 mAh. Dengan kapasitas segini, memang user Android bakalan merasa kecil banget, tapi tidak berlaku untuk user Apple device karena iPhone sendiri tidak memperdulikan tentang angka, tapi lebih ke kinerja saat dipakai. Buat SoC-nya sendiri alias screen on time, kalau kita penggunaannya normal ya seperti main sosial media, nonton film, nonton YouTube dan lain-lain, HP ini bisa bertahan hingga 5-7 jaman. Itu dalam kondisi non-stop ya guys ya, buat dipakai seharian dalam kondisi menggunakan WiFi dan brightness kita atur ke 40%-an. Untuk pengisian chargingnya pun juga bisa 1-2 kali aja dalam sehari. Pengisian baterainya pun juga tergolong cepat karena HP ini support fast charging hingga 15 watt. Yah, kalian nggak salah dengar, cuma 15 watt. Kalau kita bandingkan dengan HP Android, iPhone sangatlah pelit banget ya guys ya. Tapi balik lagi, jangan lihat dari angka, tapi lihat dari kinerjanya. Di sini pengisian dari 10% sampai 95%, HP ini cuma memakan waktu sekitaran 55 menitan aja. Jadi cukup kencang ketika kita menggunakan adapter charging 15 watt. By the way, HP ini juga udah support charging delivery 2.0 dan juga sudah support wireless charging. Selanjutnya dari sektor kamera, HP ini memiliki single kamera aja dengan beresolusi 12 megapiksel beraperture f1.8. Kalau kamera selfie-nya sendiri beresolusi 7 megapiksel. Untuk hasil fotonya sendiri, menurut saya pribadi, iPhone XR ini udah lebih dari cukup lah. Karena hasilnya menurut saya udah cukup banget untuk HP sekelas iPhone low budget. Saya pun juga udah cukup puas banget. Sejauh ini saya pakai iPhone XR untuk membuat story di Instagram. Kekurangannya mungkin dalam kondisi low lag aja. Karena kalau kita lihat, hasilnya serasa HP Android seharga 3 jutaan. Ya, memang kita bisa maklumin karena iPhone XR sendiri tidak memiliki fitur night mode guys. Lagi baca cewek. Secara keseluruhan, iPhone XR ini jelas masih recommended untuk kalian beli dan kalian pakai di tahun ini. Bahkan bisa dipakai di tahun berikutnya. Karena dukungan iOS-nya pun juga masih panjang. Walaupun HP ini keluaran tahun 2018 yang metabandnya itu udah hampir 4 tahunan. Tapi HP ini masih layak banget untuk kalian yang sedang mencari HP iPhone dengan low budget. Mungkin saya bisa saranin ketimbang kalian ambil iPhone 7, 7 Plus, 8, 18 ataupun iPhone X sekalipun, saya lebih rekomendasikan kalian ambil ini. Tapi itu balik lagi ya ke budget kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian pengen nabung, ya mungkin iPhone XR ini cocok banget untuk kalian pilih. Tapi semoga HP ini bisa menemani saya selama 1 tahun ke depan ya guys ya, buat saya jadikan HP sebagai daily driver. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Serapin Techno jika teman-teman pengennya ataupun pengen DM kita. Jangan lupa juga subscribe channel Serapin Techno Source ya, karena video source akan diupload di channel tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Pengen beli iPhone 13 tapi belum ada cuan. Aduh.